supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Prabowo kan kemarin menyatakan bahwa yang berada di luar pemerintahan itu jangan ganggu-ganggu pemerintahan rakyat. Jadi penonton yang baik begitu ya. Dan ini kemudian banyak mendapat respon termasuk dari Ganjar Pranowo yang dia mengingatkan justru gangguan itu bisa aja datang dari dalam pemerintahan. Dan Mardhani Alisera dari PKS juga menyatakan justru itu bagian kewajiban dan untuk di pemerintah diawasi. Saya kira kita mesti pastikan satu hal, apa yang dimaksud gangguan itu oleh Pak Prabowo. Apakah kritik itu bagian dari gangguan? Kalau kritik terhadap pemerintahan dan gangguan, kita mesti ganggu pemerintahan Pak Prabowo ya, Bung Rocky. Ya mulai sekarang aja kita minta klarifikasi atau sebut aja pernyataan ulang dari Prabowo, karena apapun yang diterangkan oleh teman-teman pendukung Prabowo, bahwa nggak itu maksudnya iya, tapi harus ada official statement. Bahwa jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh diganggu cuma raja. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa. Dan sebetulnya itu intinya kenapa kita terus ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa yang sedang diterangkan. Kenapa? Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu-ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi, supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Justru politik adalah gangguan, ada kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu juga artinya sama dengan demokrasi, tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu, lalu yang kontrol siapa itu? Rakyat. Rakyat mau kontrol lewat partai, mau kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Ya.